Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar eh, materi yang pertama untuk kelas 8, yaitu iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Namun sebelum kita mulai, mari kita baca Fatihah bersama-sama. Kalian ikuti di rumah masing-masing. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik anak-anakku, kita mulai saja pelajaran pada hari ini, yaitu tentang iman kepada kitab-kitab Allah. Dalam agama Islam dikenal 4 buah kitab yang wajib kita percayai serta kita imani. Jumlah kitab suci sebenarnya tidak dijelaskan dalam Al-Quran, juga dalam hadis, selain dari kitab Allah yang ditunjukkan kepada Rasul melalui malaikat Jibril. Kita juga bisa berpedoman pada hadis Nabi SAW dan sohifah atau suhuf atau lembaran firman Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan kepada Nabi Adam, Nabi Ibrahim, dan Nabi Musa alaihissalam. Percaya kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala hukumnya adalah wajib ain atau wajib bagi seluruh warga muslim di seluruh dunia. Dilihat dari pengertian atau arti definisi kitab Allah Subhanahu wa taala adalah kitab suci yang merupakan wahyu yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui rasul-rasulnya untuk dijadikan pedoman hidup umat manusia sepanjang masa. Orang yang mengingkari serta tidak percaya kepada Al-Quran disebut orang-orang murtad. Yang pertama adalah pengertian iman kepada kitab-kitab Allah. Kitab berasal dari kata kataba yaktubu katban wa kitaban wa kitabatan, artinya menulis. Dalam bahasa Arab, kata kitabun artinya buku. Iman kepada kitab Allah Subhanahu wa taala berarti percaya dan yakin dengan sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan kitab-kitabnya kepada para rasulnya untuk disampaikan kepada umat manusia sebagai petunjuk dan pedoman hidup agar dapat meraih kebahagiaan di dunia dan akhirat. Kitab Allah Subhanahu wa taala merupakan rambu-rambu untuk ditaati dan dipatuhi agar manusia selamat sampai tujuan, yakni bahagia lahir batin, dunia dan akhirat. Dengan adanya kitab-kitab Allah, manusia dapat membedakan mana yang hak dan mana yang batil, mana yang bermanfaat dan mana yang mengandung mudorot. Perhatikan firman Allah sebagai berikut. Yahdi bihillahu manittaba'a ridwanahu subulas salam wa yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur biidni wa yahdihim ila siratim mustaqim. Artinya, dengan kitab itulah Allah memberi petunjuk kepada orang-orang yang mengikuti keridhoannya ke jalan keselamatan, dan dengan kitab itu pula
Allah mengeluarkan orang itu dari gelap gulita kepada cahaya dengan izinnya dan menunjukkan ke jalan yang lurus. Quran Surat Al-Ma'idah ayat 16. Nah, makna iman kepada kitab Allah berarti bahwa kita itu harus yakin dengan sepenuh hati bahwa Allah itu telah menurunkan kitab-kitab kepada para rasul ya, dan para nabi untuk dijadikan pedoman hidup bagi manusia. Dalam hal ini Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nisa ayat 136 yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah dan Rasul-Nya dan kepada kitab Allah yang diturunkan kepada Rasul-Nya serta kitab yang Allah turunkan sebelumnya. Barang siapa yang kafir kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, dan hari kemudian, maka sesungguhnya orang itu telah sesat sejauh-jauhnya. Terus yang berikutnya adalah nama-nama kitab Allah dan rasul penerimanya. Yang pertama adalah kitab Taurat. Kitab Taurat ini diturunkan kepada Nabi Musa yang ditunjukkan untuk Bani Israel. Ya. Yang kedua adalah kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud untuk Bani Israel. Yang ketiga adalah kitab Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa yang ditunjukkan untuk Bani Israel. Yang terakhir kita sebagai umat Islam yaitu kitab Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad yang ditunjukkan untuk seluruh umat manusia. Jadi Al-Quran ini adalah sebagai sempurna dari kitab-kitab sebelumnya. Yang berikutnya adalah cara beriman kepada kitab-kitab sebelum Al-Quran, yaitu meyakini bahwa ajaran pokok kitab Taurat, Zabur, dan Injil telah terkandung dalam Al-Quran. Yang berikutnya cara beriman kepada kitab Al-Quran yaitu dengan cara membaca dan mengamalkan isi Al-Quran. Maka dari itu kalian jangan hanya membaca saja, melainkan harus tahu arti atau makna yang terkandung di dalam Al-Quran. Supaya apa? Supaya kalian mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi kalau hanya membaca saja tanpa tahu artinya, maka tidak mungkin orang mendapatkan petunjuk kalau dia tidak mengerti apa yang dibaca. Oleh karena itu kalian harus terus belajar Al-Quran, bukan hanya membaca tapi belajar juga makna yang terkandung di dalam Al-Quran. Yang terakhir adalah hikmah. Hikmah beriman kepada kitab-kitab Allah. Yang pertama adalah menjadi petunjuk dan pedoman manusia. Yang kedua adalah memperkuat keimanan, ya. Jadi orang kalau beriman kepada kitab Allah, imannya itu akan semakin kuat, ya. Yang ketiga adalah menanamkan nilai-nilai toleransi. Baik, untuk kegiatan selanjutnya yaitu kalian kerjakan ya di LKS itu di halaman 5 ya. Terus jawabannya dikirim di kolom komentar. Terus jangan lupa juga untuk mengisi daftar hadir, kalian ketik nama kelas di kolom komentar. Sekian dari saya. Sampai bertemu minggu depan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.